Suatu pagi yang dingin, matahari bersinar melewati pepohonan. Tumpukan salju memutihkan daratan. Ini adalah musim dingin di utara, suasana masih sepi. Beberapa hewan masih terlelap. Mereka begitu malas untuk memulai hari. Cuaca dingin seakan memaksanya agar tetap memejamkan matanya. Tapi kehidupan harus berjalan. Rasa lapar memaksa mereka bergerak. Burung-burung mulai mencari makan. Mereka bingung untuk menemukan sumber makanan. Pepohonan tidak berbuah, menyebabkan mereka harus bekerja keras hanya demi menemukan makanan. Burung-burung itu harus berebut makanan karena stok makanan yang tersedia memang terbatas. Nasib serupa juga dialami oleh hewan lainnya. Tupai menjelajahi beberapa spot. Mereka belum juga menemukan biji-bijian. Perutnya semakin terasa keroncongan. Mereka harus bergegas. Jika tidak segera sarapan, mereka akan mengalami masalah untuk bertahan dalam cuaca yang begitu dingin. Di sebelah barat, beberapa kelinci terus berusaha untuk menemukan rumput yang masih tersisa. Salju yang tebal sudah menutupi makanannya. Mereka bahkan harus memakan dedaunan dan buah-buahan yang rasanya lumayan buruk. Semua itu dilakukan demi bisa bertahan hidup. Pasukan rusa juga mulai bergerak. Mereka terus menjelajah, mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Tidak peduli dengan rasa makanan yang mereka temukan. Asalkan perutnya tidak kelaparan, maka ada peluang untuk bertahan hidup di musim dingin ini. Mereka adalah sebagian hewan yang memilih bertahan dan tidak mengikuti rombongan untuk bermigrasi ke selatan. Keberadaan mereka juga menarik perhatian bagi beberapa pemangsa. Setelah beberapa hari hanya memakan bangkai yang sudah membusuk dan bahkan membeku, akhirnya mereka bisa makan daging segar setelah memburu mangsa yang mereka temui. Keberadaan mereka di utara tetap menghidupkan suasana yang dingin. Salju yang turun tidak menghalangi hewan-hewan untuk menjalani kehidupannya. Mari kita tengok kondisi hutan di bagian timur. Di sini cuaca lebih bersahabat. Meski udara terasa dingin, tapi salju tidak setebal di wilayah utara. Beberapa monyet sedang berendam. Mereka menghangatkan tubuhnya di kolam air panas yang ada di seberang hutan. Rusa yang ada di sini masih bisa menikmati rumput yang tersisa. Makanan yang tersedia lumayan banyak. Hewan-hewan bisa memenuhi lambungnya dengan makanan yang ada. Di sungai, permukaan air mulai membeku. Tapi rombongan ikan masih bisa bertahan. Pasalnya, air di bawah tidak membeku. Beberapa beruang juga mulai beraksi. Mereka berkumpul di sungai, berusaha menangkap ikan salmon yang melewatinya. Pemangsa lain juga tidak mau ketinggalan. Mereka memakai berbagai trik demi bisa menangkap ikan yang ada di dalam air. Dari kejauhan, terdengar suara yang khas. Sang raja sudah bangun. Ia membunyikan alarm, memberi peringatan kepada penghuni hutan. Suaranya menggelegar, menimbulkan perasaan merinding bagi hewan-hewan yang mendengar suaranya. Babi hutan dan pasukan rusa mulai menjauh dari sumber suara. Mereka tahu bahwa bahaya besar sedang mengintai. Dan benar saja, satu persatu serangan mulai berdatangan. Harimau Siberia melakukan perburuan. Mereka susah dihindari. Serangannya tidak terduga sama sekali. Suasana hutan mulai ramai. Pasukan monyet bergerak di pepohonan. Burung-burung mulai bernyanyi. Hewan-hewan menunjukkan eksistensinya. Di bagian tengah, pegunungan Himalaya membentang hingga jauh. Macan tutul salju sedang berpatroli. Mereka mengintai rombongan kambing yang sedang berkumpul di tebing. Perlahan, macan tutul salju mulai bergerak, mendekati sumber makanan. Mereka mulai melakukan perburuan. Satu persatu, mangsa mulai ditangkap. Meski resiko yang ada sangatlah berbahaya. Mereka bisa saja jatuh dari tebing dan akhirnya mati karena menghantam bebatuan yang ada di bawahnya. Di bagian selatan, musim dingin tidak begitu berpengaruh. Tidak ada salju. Sungai juga tidak membeku. Hanya guyuran hujan yang menandai musim dingin di sini. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan musim dingin menjadi berkah.
karena rumput bisa tumbuh dengan subur, pepohonan berbuah, sumber air semakin melimpah. Hewan-hewan di sini bisa makan dengan puas. Ada banyak sekali makanan yang tersedia di sekitarnya. Gajah bisa berbagi makanan. Rombongan kerbau menikmati rumput hijau. Beberapa badak terlihat sedang makan siang. Pasukan rusa menemukan sumber makanan yang lezat. Dan hewan-hewan menjalani kehidupannya dengan santai. Sebagai tambahan informasi, wilayah selatan hanya mengalami 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Tidak ada salju dan tidak ada kekeringan yang ekstrim. Di sini adalah tempat yang subur. Jadi tidak heran jika banyak hewan yang berkumpul di sini. Berbeda jauh jika dibandingkan dengan wilayah di bagian barat. Jarang sekali ada hutan. Daratannya dipenuhi gurun pasir yang gersang. Air adalah sesuatu yang langka, menyebabkan tumbuhan yang ada tidak terlalu subur. Tapi tetap saja, ada beberapa hewan yang betah di tempat ini. Mereka bisa beradaptasi dengan cuaca yang panas dan sumber makanan yang minim. Setidaknya, hewan-hewan di sini tidak harus selalu menghadapi serangan pemangsa seperti di wilayah selatan. Walaupun sumber makanannya melimpah, hutan yang ada di selatan dipenuhi berbagai pemangsa berbahaya. Beberapa beruang yang ada memang tidak terlalu berbahaya, karena mereka adalah omnivora yang lebih menyukai tanaman dan serangga. Tapi, jangan lupakan keberadaan harimau, anjing liar, ular berbisa, ular piton, buaya, macan tutul, dan berbagai pemangsa yang seakan berkumpul karena banyaknya mangsa yang ada. Ular kobra adalah ancaman berbahaya, yang meski mangsanya adalah hewan berukuran kecil, tapi bisa melukai hewan besar dengan semburan bisa beracunnya. Belum lagi jika harus berurusan dengan king cobra. Ular piton di sini juga berukuran besar. Mereka bahkan bisa memangsa babi hutan, rusa, atau bahkan sapi. Macan tutul bisa memburu rusa dan babi hutan. Dengan banyaknya pohon yang ada, macan tutul bisa berkamuflase dan memburu mangsa dari semak belukar. Tapi seperti halnya di Afrika, di sini macan tutul harus bersaing dengan anjing liar dan harimau. Anjing liar kadang berebut mangsa dengan macan tutul. Mereka adalah pasukan pemangsa berukuran sedang dengan pasukan yang banyak. Belum lagi jika harimau muncul. Macan tutul seakan tidak berdaya. Beberapa kali harimau menyerang macan tutul dan bahkan memangsanya. Di tempat ini, harimau adalah rajanya. Mereka memang hidup sendiri, tapi tetap saja mereka berbahaya. Harimau bisa memburu beberapa jenis mangsa. Bahkan, harimau bisa memburu gaur, hewan dari jenis sapi yang ukurannya besar dan penampilannya lebih mirip seperti kerbau. Mari kita tengok ujungnya Asia di wilayah Tenggara. Kondisi di sini tidak berbeda jauh seperti di wilayah selatan. Hutannya subur dengan berbagai tanaman yang hijau. Hewan-hewan hidup dengan damai, makanan berlimpah, dan pemangsa yang ada tidak sebanyak seperti di selatan. Harimau di sini jumlahnya sedikit. Macan tutul memiliki persebaran yang sangat terbatas. Hewan-hewan di sini bisa dibilang lebih aman dari ancaman pemangsa. Banyak hewan unik yang hidup di dalam hutan. Jenisnya lumayan berbeda dan sebagian adalah hewan endemik. Misalnya, orangutan. Dia merupakan satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Bekantan yang hidungnya panjang. Burung merak dengan bulu yang indah. Dan berbagai jenis hewan lainnya. Jangan lupakan pula kehidupan di wilayah Indonesia bagian timur. Hewan-hewan yang ada berbeda jauh dengan hewan di wilayah Asia lain dan sebagian bahkan lebih mirip seperti hewan yang ada di Australia. Penjelajahan di hutan Asia sudah selesai. Tanah subur dengan hutan yang dipenuhi pepohonan lebat. Rasanya pantas jika hutan di Asia dianggap sebagai wilayah terbaik nomor 2 bagi hewan liar. Tentu setelah Afrika. Kenapa bukan Australia, atau Eropa, atau Amerika, atau bahkan Kutub Utara?